Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Diva Safiranti dari kelas Akuntansi Manajerial E akan mempresentasikan ujian akhir semester saya. Di sini pengambilan keputusan jangka pendek, yakni perhitungan biaya relevan, judul kasus analisis biaya relevan dengan pengambilan keputusan membeli atau mempertahankan aktiva pada PT Jorga Berindo Pratama. Kita akan memasuki bagian pertama, yakni ada latar belakang. Di sini pertumbuhan ekonomi dan perekonomian dunia bisnis di era globalisasi menuntut seluruh perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam perusahaan industri, manufaktur yang menggunakan aset tetap sebagai alat produksi, biaya yang akan dikeluarkan tentunya semakin hari akan semakin meningkat, diantaranya biaya pemeliharaan alat, bahan bakar, pergantian mesin pada alat yang melewati masa pakai, ataupun mengganti alat yang baru. Hal tersebut dapat meningkatkan produksi dan mesin yang digunakan tetap prima sehingga dapat memproduksi produk yang sangat berkualitas dan juga mengantisipasi perusahaan untuk dapat mengalami kerugian. Di sini PT Jorga Berindo Pratama merupakan perusahaan pelaksana konstruksi yang berbentuk PT dan merupakan badan usaha yang berpengalaman mengerjakan proyek-proyek nasional yang memiliki beberapa aktiva tetap, yakni mesin produksi dan kendaraan-kendaraan yang digunakan, baik dalam membantu proses produksinya maupun dalam kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Aktiva tetap yang dimiliki adalah mesin batching plant, loader, truk kapsul, constraint mixer truck, dan genset. Di sini analisis kasusnya. Kita langsung memasuki di analisis kasus. Perusahaan memperoleh mesin batching plant dengan mengeluarkan dana sebesar 1.800.000.000 dengan kapasitas masa pakai selama 10 tahun. Terhitung dari tahun pembelian, yakni tahun 2013 sampai tahun 2018, hal itu berarti mesin telah mencapai masa manfaat pemakaian selama 5 tahun. Dengan rata-rata jumlah produksi ready mix dapat mencapai 4.000 meter kubik per 3 bulan, sehingga mampu memperoleh pendapatan sebesar 4.337.520.000 per bulannya. Dengan demikian, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 52.050.240.000 per tahunnya. Oke, kita bisa langsung masuk ke mesin batching plant yang merupakan fokus utama presentasi saya, yakni penyusutan sama dengan harga perolehan mesin dikurangi nilai residunya dibagi lama masa pakai. Harga perolehan mesin tadi adalah 1.800.000.000 rupiah dengan nilai residu yang 0 dan lama masa pakainya selama 10 tahun. Maka diperoleh hasil 180 juta per tahunnya. Nilai buku harga perolehan mesin dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan tadi sudah terjalan 5 tahun. Oke, berarti penyusutannya 180 juta dikali 5 tahun. 1.800.000.000 dikurangi 900 juta memperoleh hasil 900 juta rupiah. Nah, di sini ada biaya operasional mesin batching plant. Yang pertama ada operator 321 juta per 5 tahunnya. Kemudian ada helper 522 juta per 5 tahunnya. Crew loader 291 juta per 5 tahunnya. Kru logistik 231 juta per 5 tahunnya. Mekanik 381 juta per 5 tahunnya. Listrik 60 juta per 5 tahunnya dan solar sebesar 600 juta per 5 tahunnya. Total biaya operasional adalah 2.406 juta per 5 tahunnya. Di sini biaya non produksi atau biaya pemeliharaan mesin, oli hidrolik 2.500.000 per bulannya, oli fat 2.500.000 per bulannya, spare part dengan 5 juta per bulannya, dengan total biaya non produksi sebesar 600 juta per 5 tahun. Kita akan masuk ke tingkat penyelesaian. Di sini ada perbandingan biaya mesin lama dan mesin baru. Pertama ada mesin lama, harga perolehan sebesar 1.800.000.000 rupiah dengan masa pakai atau umur ekonomis selama 5 tahun, penjualan per tahunnya menghasilkan 52.050.240.000, biaya pemeliharaan per tahunnya sebesar 120 juta, biaya variabel operasional per tahunnya sebesar 481.200.000 per tahunnya, biaya suku cadang 5 juta, nilai jual sekarang sebesar 800 juta rupiah, dan nilai bukunya sebesar 900 juta rupiah. Dengan mesin baru, harga mesin barunya itu sebesar 2 miliar rupiah, masa pakai atau umur ekonomisnya sebesar 10 tahun, penjualan per tahunnya adalah 52.240.240.240.000, biaya pemeliharaan per tahunnya sebesar 30 juta, biaya suku cadang masih belum ditentukan, nilai jual sesudah 10 tahun juga masih belum ditentukan, dan nilai buku juga masih belum.
Kemudian penyelesaiannya di sini dapat dilihat kalau misal PT JOR akan mengalami kerugian apabila menjual mesin yang lama, karena dapat dihitung harga jual dikurangi nilai buku sama dengan untung atau ruginya. Harga jualnya tadi 800 juta rupiah, nilai bukunya tadi 900 juta rupiah, dan akan menghasilkan minus 100 juta rupiah, yang dalam artian perusahaan akan rugi ketika menjual mesin yang lama. Cara lain untuk dapat mengetahui apakah perusahaan harus membeli atau mempertahankan aktiva tetap dapat dengan mempertimbangkan bahwa nilai buku mesin lama itu sebesar 900 juta rupiah yang merupakan sang kos atau biaya terbenam yang tidak relevan. Nah, apabila mesin lama dijual, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah. Namun, perusahaan itu tetap memperoleh pendapatan dari penjualan selama 5 tahun, yakni sebesar 260.251.200.000 rupiah. Dan total biaya variable operasional mesin lama selama 5 tahun itu sebesar 2.406.000 rupiah, dan mesin baru selama 5 tahun sebesar 2.025.000 rupiah. Nah, yang kedua ada analisis biaya relevan terhadap total pendapatan dan biaya selama 5 tahun. Di sini laba bersih selama 5 tahun apabila mempertahankan mesin lama tadi diperoleh 256.945.200.000 rupiah. Kalau misal laba bersih jika membeli mesin baru, yakni 257.926.200.000 rupiah. Biaya diferensialnya diketahui 981 juta rupiah. Biaya relevan terhadap total pendapatan dan biaya selama 5 tahun terdapat selisih nilai differential cost dalam pengambilan keputusan membeli mesin baru atau mempertahankan mesin yang lama itu sebesar 981 juta rupiah. Nah, di sini dengan terjadinya perubahan biaya pada alternatif ini, terjadinya peningkatan pada laba perusahaan tentunya akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru, karena meskipun perusahaan harus mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah akibat dari penyusutan harga pada penjualan mesin yang lama, perusahaan akan tetap memperoleh laba bersih yang nantinya akan dapat menutupi kerugian yang dialami perusahaan akibat penjualan mesin lama. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri adalah yang pertama ada hasil penelitian yang menerapkan analisis relevant cost dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan apakah mempertahankan mesin atau membeli mesin yang baru. Kemudian yang kedua ada hasil penelitian ketika ditinjau dari perolehan laba, maka sebaiknya perusahaan mengganti aktiva tetap, yakni mesin blatching plant yang lama dengan mesin yang baru. Karena dengan membeli mesin yang baru, perusahaan dapat memperoleh laba yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan ketika menjual mesin yang lama sebesar 100 juta rupiah. Untuk sarannya sendiri, PT JOR Gabrindo Pratama itu sebaiknya menerapkan analisis relevant cost dalam pengambilan keputusan perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan membeli atau mempertahankan aktiva tetap. Perusahaan juga dapat memilih alternatif keputusan untuk mengganti aktiva tetap, yakni mesin batching plant yang lama dengan yang baru. Meskipun perusahaan harus mengalami kerugian akibat harga penjualan mesin yang lama itu jatuhnya lebih kecil daripada nilai buku dari mesin itu sendiri. Tetapi dengan membeli mesin yang baru, perusahaan akan memperoleh peningkatan laba yang jauh lebih tinggi, yakni sebesar 981 juta rupiah yang dapat menutup kerugian perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.